Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan rezeki sehingga kita dapat bertemu kembali. Sholawat berangkaikan salam, tidak lupa pula kita haturkan atas kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehingga mudah-mudahan kita dapat mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti apakah bentuk demokrasi dalam pandangan Islam? Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, moral ataupun fisik, serta sejahtera. Demokrasi dimulai ketika pihak gereja dan politik terpecah karena mereka menganggap gereja itu suci sedangkan politik itu kotor. Untuk itu sejatinya suara masyarakat adalah suara dari Tuhan, di mana masyarakat menginginkan kebaikan untuk mereka. Demokrasi memiliki prinsip yang sama dengan musyawarah, dan di dalam Islam, musyawarah juga berlaku dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Sementara prinsip musyawarah terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya sebagai berikut. Wallazina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarat antara mereka dan mereka, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Asy-Syura ayat 38 tersebut, dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan. Kedua adalah permusyawarahan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah tahyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Mungkin itu saja ceramah yang bisa saya dapat sampaikan pada hari ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.